Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Bertani. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, di mana anak-anak TK Al-Ikhlas Situbet belajar bercocok tanam dengan menanam jenis sayuran kangkung. Budidaya kangkung darat dari awal tanam hingga panen memakan waktu sekitar 30-45 hari. Pemanenan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara dipotong dan dicabut. Khusus untuk kangkung organik, sebaiknya pemanenan dilakukan dengan cara dicabut. Dalam budidaya kangkung darat, tidak diperlukan pupuk yang intensif. Kangkung darat merupakan tanaman yang tahan pada kondisi kesuburan tanah sedang. Sebenarnya, pemupukan awal sudah cukup untuk memberikan nutrisi pada tanaman hingga siap panen. Namun, hal ini sangat tergantung pada kondisi kesuburan tanah masing-masing. Tanah yang sebelumnya bekas ditanami tumbuhan kacang-kacangan relatif tidak memerlukan pupuk tambahan, cukup dengan pupuk organik dasar yang telah diberikan di awal. Hanya saja, apabila tanaman terlihat kurang subur yang ditandai dengan warna hijau yang pudar, perlu dilakukan pemupukan tambahan. Kangkung darat sangat responsif terhadap nitrogen. Apabila diperlukan, bisa diberikan pupuk organik yang kaya akan nitrogen, seperti kotoran ayam yang telah matang bercampur sekam atau kompos yang kaya nitrogen. Pemeliharaan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah penyiraman. Kangkung darat memerlukan banyak air untuk tumbuh. Namun apabila curah hujan terlalu tinggi, daun yang dihasilkan akan jelek. Pada musim kering, perlu penyiraman yang rutin setiap pagi dan sore hari. Jika tanaman terlihat layu dan menguning di siang hari, lakukan juga penyiraman dengan intensitas yang cukup. Kurangnya intensitas penyiraman di siang hari terik bisa membuat tanaman mati. Untuk pemupukan susulan, saya hanya menggunakan satu jenis pupuk, yaitu jenis pupuk NPK 1616. Untuk pemberian nutrisi pupuk NPK 1616, saya beri takaran 2 sendok makan dicampur dengan 2 liter air, lalu diguyurkan ke tanaman. Dengan waktu yang lumayan singkat, yaitu sekitar kurang lebih 30 hari, apa yang anak-anak tanam sudah siap dipanen. Jarak tempat lokasi pemanenan dengan sekolah cukup dekat, sekitar kurang lebih 150 meter. Dan anak-anak bersiap berangkat seusai semua berkumpul di sekolah. Sesampainya di lokasi, anak-anak diberi arahan oleh guru sembari memberitahu kalau tanaman yang mereka tanam sudah siap dipanen. Anak-anak sangat antusias melihat tanaman yang mereka tanam. Sangat subur dan suasana pun mulai ramai dengan tingkah laku anak-anak. Setelah anak-anak berbaris, saya pun memberikan arahan dan penjelasan sedikit tentang bagaimana cara memanen kangkung. Setelah anak-anak dirasa mulai paham, maka proses pun dimulai. Dengan secara bergiliran, anak-anak saya pandu untuk mulai mencabut kangkung. Anak-anak usia dini, yaitu usia 0-6 tahun, merupakan masa emas. Hal tersebut ditunjukkan dengan potensi dan kecerdasan yang telah mulai terbentuk. Oleh karena itu, pendidikan harus dilakukan sejak dini untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Salah satu kegiatan bermanfaat yang dapat dilatih sejak dini pada anak-anak adalah kegiatan berkebun atau bercocok tanam. Kegiatan berkebun memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi dan mengamati lingkungan sekitar, serta diberi kebebasan untuk mengembangkan imajinasi dan dijadikan sarana untuk belajar sambil bermain. Hal itu didukung dengan penelitian bahwa kegiatan berkebun dapat dijadikan sarana untuk bermain yang dapat mengembangkan kecerdasan anak. Saatnya panen tanaman yang ditanam oleh anak-anak. Ini menjadi waktu yang paling dinanti, sebab selain memanen, mereka juga diberi kesempatan untuk langsung mencicipi hasil panen tersebut bersama-sama. Bagi anak-anak, kegiatan belajar bercocok tanam juga punya makna penting, terutama untuk tumbuh kembangnya. Makanya, materi pembelajaran belajar menanam untuk anak jadi salah satu yang penting dan sudah dimulai sejak taman kanak-kanak.
secara umum, menanam itu punya tahapan yang sangat mudah dipahami. Tapi ketika ditelaah lebih detail, setiap tahapan punya arti penting. Makanya, dalam pembelajaran bagi anak-anak, cara menanam dijelaskan secara detail namun tetap menyenangkan, agar anak-anak bisa cepat paham dan bisa merasakan manfaatnya. Setelah semua anak-anak bergantian memanen kangkung, maka selanjutnya anak-anak semuanya membersihkan akar yang masih tersisa tanah. Tak lupa juga para orang tua dan juga guru pembimbing semua ikut memanen kangkung yang masih tersisa. Inilah keseruan kami pada hari ini. Semua begitu kompak, baik anak maupun orang tua, semua ikut berpartisipasi. Cara mengajarkan kerjasama pada anak usia dini sangatlah penting. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, dan kita saling membutuhkan antara satu sama yang lain. Namun, pentingnya kerjasama ini mesti kita ajarkan pada anak sejak usia dini, terutama untuk membangun jiwa sosial yang baik. Kerjasama pada anak usia dini yang paling mudah adalah dengan melatih anak dengan berbagai cara. Seperti anak saling berpasangan untuk mengikat kangkung, belajar bekerja sama antar teman di mana yang satu bertugas memegang kangkung dan yang satunya lagi bertugas mengikatnya. Inilah salah satu contoh atau bentuk mengajarkan anak untuk saling bekerja sama. Selanjutnya anak-anak akan belajar melakukan aktivitas jual beli, di mana anak-anak akan menjual hasil tanaman sayuran yang mereka tanam kepada orang tua mereka. Proses penjualan kangkung anak-anak ke orang tuanya. Satu ikatnya 5.000. Nah, dari mamanya terima. Dengan adanya aktivitas jual beli ini, anak-anak diharapkan akan semakin memahami cara melakukan transaksi. Dan tentu saja hal ini sangat berguna bagi masa depan anak, terutama dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman anak dalam dunia bisnis. Ya, masukin satu. Nanti dipotong. Ayo Ahmad Syarif, Mama Ahmad Syarif mana? Nanti uangnya saya. Nah, Mama Ahmad Syarif ayo. Tujuan pembelajaran ini agar anak-anak bertindak sebagai penjual dan belajar cara menawarkan barang, menghitung nilai uang, menata barang jualan, berbicara sopan santun dengan pembeli dan lainnya. Dan anak-anak akan semakin paham cara melakukan transaksi, memahami etika dan urutan dalam proses jual beli. Ini tanam sejajar. Bawa dari mana? Tanam sendiri. Mangga tanamnya Pak. Lumayan. Ibu beli ya, 5.000. Nggak bisa kurang? Oh ya, terima kasih. Dah, saya Depati, Bata. Itulah rangkaian pembelajaran dan aktivitas kita hari ini. Semoga apa yang anak-anak pelajari bisa berguna dan menjadi ilmu bagi mereka. Terima kasih buat ibu kepala sekolah, guru-guru, dan juga orang tua murid yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga acara seperti ini menjadikan motivasi, inspirasi, dan tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.